Dan yang kedua, kita akan coba membuka agar sedikit lebih bermakna dan lebih bernada. Insya Allah kita akan ditemani oleh teman saya, guru saya, yaitu Pak Daus, Mang Daus yang Firdaus Hadi, dan insya Allah akan coba mendedahkan beberapa lagu. Mission. Satu lagu sebelum memulai, mari kita kenalkan dulu cuplikan musik dari Pak Firdaus Hadi. Selamat mendengarkan. Selamanya sekarang akan ada suatu saat juda yang nyaman. Karena aku duduk seperti kanak yang menemukan mainannya. Warna-warni mimpi kembali. Luka sedalam apa, tapi ada batasnya. Duka semua sama. Kau dan aku terbawa sambil menenangkan, bersyukuri biru langit pagi. Percayalah kita pada segalanya. Suatu saat sebelum yang Oke, mantap. Oke, sebentar. Oke, udah sip, mat. Oke. Hei, sulap. Sulap. Tadi ada di sana, sekarang berganti, lupinya jadi agak sedikit dewasa. Oke, terima kasih Kang Daus atas partisipasinya untuk tema hari ini dan untuk acara hari ini. Dan saya pribadi sekarang ditemani oleh Bapak Dr. Jawahar yang langsung datang di studio,
ya tadi maksain lah ya, maksain dari Unfarnya demi Pak Zaini ya datang karena spesial sekali sore hari ini ya. Mudah-mudahan juga Pak Zaini dan Pak Dokter Jia nanti sharing mengenai tema hari ini, mengenai apa sih sebenarnya peran kiai dan makna kiai atau perannya terhadap perdamaian itu seperti naon, seperti apa gitu ya, seperti apa. Dan insya Allah mungkin sekarang karena saya udah ditemani oleh Bapak Dokter, Pak, gimana kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak Zaidi, salam kenal. Ya, Pak Zaini. Disapa-sapa dulu Pak Zaini-nya. Sapa Pak Zaidi. Sapa Pak Zaini. Senang bisa ketemu karena biasanya kan di Instagram. Damai Instagram. Terus kalau awal juga sih sebenarnya dari jual beli argumennya awal juga. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih akhirnya dia sudah narasumber ini bisa menyempatkan waktunya, bisa memberikan waktu dan sharing kepada kita dan mau ya dan mau pastinya gitu ya. Alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat ya Pak Jen. Hari ini apa ada Pak Jen dulu atau Pak Jen dulu? Kita coba narasumber utama. Narasumber utama. Masuk ke Pak Jen. Saya ini ya. Saya ikut berdiskusi aja Pak Jen. Oke. Karena biasanya di live Instagram, jadi kita coba nih kan narasumbernya berkualitas, komitmennya Pak Zaini selalu siap. Nah, untuk memakai ide-idenya siap. Kita kayaknya kalau ditarik ke YouTube dan ada diskusi yang lebih bisa dipublikasikan lebih luas, ya bisa masuk ya tadi. Ada aja kepentingan itu ya. Tapi sebelum mulai kepada materi, silakan untuk teman-teman di sini yang gabung boleh di-rename dulu namanya sesuai dengan nama aslinya ya, sesuai ijazah aslinya ya. Dan juga kalau seandainya nanti teman-teman sedang memaparkan, sedang mendengarkan pemaparan materi, nanti teman-teman bisa mute sebelum, kalau seandainya saya izinkan untuk bertanya, baru unmute. Segitulah. Oke, Pak Dewi, apa siap? Siap apa? Udah siap pemaparan dulunya Pak Dewi pastinya. Oke, mangga siap, mangga. Jadi waktu dan tempat mangga nyangakeun. Silakan. Pak Muhammad izin share screen, mohon maaf izin share screen sedikit. Siap. Yuk, mantap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang saya hormati Pak Muhammad Ziaul Haq, Pak Dr. Muhammad Ziaul Haq MAG. Salam kenal Pak. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu secara langsung. Juga yang saya hormati bestie saya. Nanti ada proyek Sangkuriang lagi, tenang. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa binastain wa ala mudin. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Dr. Muhammad Ziaul Haq. Saya bukan presentasi, kita sharing aja. Ya, betul. Seperti biasa Lutfi mendadak. Lutfi mendadak. Mang bantuan siap, mangga insyaallah. Kalau ada waktu insyaallah siap. Berbicara tentang pesantren hari ini, lagi-lagi entah kenapa mungkin Lutfi kalau ngobrol pesantren harus dengan saya, padahal pengalaman pesantren saya tidak terlalu lama gitu Pak, hanya mungkin istilahnya hanya jadi santri kalong atau mungkin santri pasaran yang tidak terlalu lama mondok di satu tempat. Namun saya begitu tertarik gitu kan meneliti tentang beberapa riset saya tentang pondok pesantren. Sedikit saja ada beberapa gambaran berkenaan dengan kepemimpinan Kiai hari ini. Pertama ada peran rasional kepemimpinan Kiai. Jadi pergeseran gaya kepemimpinan Kiai hari ini itu agak sedikit bergeser dengan corak kepemimpinan Kiai pada zaman dulu. Jika zaman dulu mungkin Kiai sangat erat dengan gaya kepemimpinan harismatik. Hari ini juga mungkin seperti itu, tetap
gaya kepemimpinan karismatik tetap menjadi ciri khas kiai, namun ada sedikit pergeseran bagaimana kiai menggambarkan peran rasionalitas kepemimpinan kiainya dengan cara mengembangkan visi misi pondok pesantren, lebih pada pengembangan strategi pengembangan pondok pesantren sampai hal-hal yang sifatnya teknis. Berbeda dengan zaman dulu, kepemimpinan kiai, segala sesuatu yang ada di pondok pesantren itu semuanya ada di kiai, tapi hanya bersifat, kalau saya sering ngobrol dengan Lutfi, semacam tersirat gitu, tidak tergambarkan, tidak terdokumentasikan. Namun hari ini kepemimpinan kiai di beberapa pondok pesantren yang notabene sudah berubah, mulai menggambarkan peran rasional kepemimpinannya dalam bentuk rencana-rencana strategis, pengembangan visi misi, kemudian rencana-rencana dan lainnya, sehingga arah perkembangan pondok pesantrennya lebih jelas dan lebih terukur. Yang kedua tadi pola kepemimpinan, jika dulu pondok pesantren sangat identik dengan pola kepemimpinan yang sifatnya monomanajerial, yaitu segala sesuatunya oleh kiai, dipegang oleh kiai. Namun sekarang karena kepemimpinan sudah bergeser, yang dulunya otoriter, sekarang lebih demokratis, maka hal-hal sifatnya teknis seperti pengambilan keputusan, delegasi kewenangan, struktur organigram di pondok pesantren, kemudian hal-hal yang lain itu sudah mulai didelegasikan kiai pada dalam bentuk pendelegasian kewenangan dalam upaya pengembangan pondok pesantren itu sendiri. Yang ketiga, kiai sebagai agent of change. Kita tidak bisa melepaskan sosok kiai sebagai agent of change karena kita melihat kiai sebagai sosok karismatik yang mana gelar kekiainya itu tidak bisa didapat melalui sebuah pendidikan formal, tapi adanya kepercayaan, pengakuan, kemudian keilmuan yang mumpuni, maka gelar tersebut disematkan pada kiai. Sehingga kiai sebagai agent of change itu sangat melekat, baik itu kiai sebagai agent of change dalam konteks dia memimpin di pondok pesantren, ada juga kiai sebagai agent of change sebagai pemimpin spiritual di lingkungan masyarakat. Dan itu tidak menjadi gambaran bahwa kiai itu sebagai agent of change yang tidak bisa dipisah. Maka kiai sebagai agent of change, mau tidak mau kiai harus memanage perubahannya itu, baik perubahan di lingkungan pondok pesantren sebagai lembaga yang dimiliki oleh dia, juga lembaga yang dipimpin oleh dia, dan juga manajemen perubahan di lingkungan masyarakat yang dimana dia berperan sebagai pimpinan spiritual tertinggi di lingkungan masyarakat. Nah, itu kiai sebagai agent of change. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang menyertai kiai. Ada beberapa permasalahan yang menyertai kiai, dalam konteks ini menyertai pondok pesantren juga. Pertama, berkaitan dengan kepemimpinan. Beberapa pondok pesantren, beberapa kiai masih memegang cara memimpin yang masih sangat tradisional, dan itu dianggap oleh beberapa kalangan mengancam eksistensi pondok pesantren, yang dimana kiai sebagai orang yang sangat otoriter, kemudian tidak demokratis dan lain-lain, itu menjadi salah satu permasalahan. Namun nyatanya pola kepemimpinan tersebut ternyata masih cocok diimplementasikan di beberapa pondok pesantren yang notabene-nya ada pondok pesantren tradisional. Yang kedua ada metodologi. Dalam hal ini metodologi adalah bagaimana kiai mampu mengadaptasi, mampu terbuka terhadap metodologi baru, terutama dalam konteks pembelajaran di pondok pesantren. Jika zaman dulu kita lebih mengenal istilah sorogan, mungkin bandongan, muhadasah, dan lain-lain. Sekarang sudah banyak sekali muncul metodologi pembelajaran baru yang dianggap bisa lebih cepat untuk mempelajari suatu hal. Kiai mau nggak mengadaptasi tersebut? Kiai mau nggak terbuka pada hal-hal yang seperti ini? Jadi permasalahan. Kemudian selanjutnya ada disorientasi pondok pesantren yang dihadapkan oleh pondok pesantren hari ini, yaitu terkait disorientasi pondok pesantren. Pondok pesantren itu hari ini mau jadi seperti apa? Apakah mau tetap jadi pondok pesantren tradisional dalam artian tidak mengadaptasi pendidikan formal atau tidak bersinergi dengan pendidikan formal? Masih banyak sekali pondok pesantren tersebut. Atau yang kedua, pondok pesantren tersebut berubah atau mengikuti zaman, yang tadinya tradisional berubah menjadi modern, atau mungkin dengan istilah kita yang tadinya salafi menjadi kholafi, itu berubah, yang tadinya salaf menjadi kholafi, itu terintegrasinya pendidikan formal di lingkungan pondok pesantren. Pondok pesantren itu mau kemana, mau memilih yang mana? Nah itu yang sekarang jadi disorientasi.
Tapi tidak sedikit pondok pesantren yang tetap menjaga corak pondok pesantrennya. Saya mau tetap jadi salafi, tetap menjadi salafiyah, dan ternyata santrinya semakin banyak. Contoh banyak lah pondok pesantren di Jawa Timur, pondok pesantren di Jawa Barat juga masih ada beberapa, kemudian pondok pesantren di Banten juga yang tetap salafi, ya dalam artian tidak mengintegrasikan pendidikan formal dalam sistem pendidikannya, santrinya juga semakin banyak. Atau karena perubahan zaman mau berubah menjadi modern atau kholaf gitu kan, dengan asumsi bahwa kita harus mengikuti zaman. Banyak sekali pondok pesantren yang tadinya salaf kemudian berubah menjadi kholaf gitu kan. Ada yang santrinya semakin banyak, ada juga yang malah ditinggalkan oleh santrinya dan hilangnya. Itu menjadi permasalahan pondok pesantren. Dari ini disorientasi pondok pesantren juga menjadi faktor pentingnya adalah bagaimana kiai mengambil keputusan terkait lembaga yang dipimpinnya. Apakah tetap bertahan pada tradisi lama, contohnya tetap menjadi pondok pesantren salafi, atau berubah menjadi pondok pesantren kholaf. Itu menjadi permasalahan kiai. Selanjutnya berkenaan dengan ini, mungkin sedikit saja berkaitan dengan tipologi pondok pesantren. Mungkin sudah tahu lah berkaitan dengan tipologi pondok pesantren. Ada pondok pesantren salafiyah gitu kan, pondok pesantren yang hanya mengajarkan ilmu agama Islam, hanya ngaji saja, atau mungkin istilah yang sering disebutkan oleh Prof. Pakri itu round a clock learning, jadi selama 24 jam itu ngaji aja terus. Nah, itu yang dilakukan pondok pesantren salafiyah. Jumlahnya masih cukup banyak di Indonesia, di Jawa Barat juga masih banyak, di Jawa Timur. Itu pondok pesantren salafiyah. Jadi pondok pesantren yang tidak mengintegrasikan pendidikan formal dalam sistem pendidikan. Yang kedua ada pondok pesantren kholafiyah, itu lawan dari pondok pesantren salafiyah, di mana di sana ada pembelajaran klasikal, kitab kuning, juga mereka mengintegrasikan sistem pendidikan formal dalam sistem pendidikan di pondok pesantren. Jadi dalam satu atap ada dua pendidikan pondok pesantren, juga pendidikan formal. Itu mungkin banyak sekali yang sudah mengaplikasikan sistem tersebut. Nah, berkaitan dengan corak pendidikan kholafiyah ini, terintegrasinya pendidikan formal dengan pendidikan pondok pesantren, maka kita dihadapkan dengan dua sistem yang berbeda. Mungkin pertama, apakah pesantren yang menyediakan sekolah? Yang pertama konsepnya seperti itu. Atau justru sekolah yang menyediakan pondok pesantren. Nah, itu akan ada sedikit perbedaan dalam sistem pendidikan. Jika pesantren yang menyediakan sekolah, maka mau tidak mau seluruh aturan sekolah, kebijakan berkenaan dengan sekolah, sistem persekolah itu harus tunduk patuh pada sistem pesantren. Atau juga sebaliknya, justru kebalikannya. Mungkin yang sekarang banyak sekolah menyediakan pesantren. Jadi biasanya yang seperti itu ya, sistem pesantrennya tidak terlalu dominan dengan sistem persekolah. Itu berkaitan dengan dua konsep berkaitan dengan kholaf. Apakah pesantren menyediakan sekolah atau malah sebaliknya, sekolah yang menyediakan pondok pesantren. Tapi konsep pembelajarannya akan berbeda. Tipologi kiai, ada kiai spiritual menurut Prayogo, ada kiai advokatif, ada kiai politik, ada kiai spiritual masuk pondok pesantren yang lebih menekankan pada upaya mendekatkan diri pada Tuhan dengan amalan tertentu. Ada kiai yang fokus pada hanya ngaji saja. Ada kiai yang bergerak pada ilmu tirakat, gitu, torikoh. Ada juga mungkin kiai yang bergerak dalam seperti mengobati atau kalau istilah Sunda tuh mungkin lebih tahu nyareat lah, seperti itu. Begitu masuknya ke tipologi spiritual, kiai spiritual. Ada kiai advokatif, kiai yang mengasuh pondok pesantren selain aktif mengajar santri dan jemaahnya juga memperhatikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dan senantiasa mencari jalan keluarnya. Ini salah satu peran fungsi kiai sebagai agent of change. Selain daripada menjadi pimpinan di lingkungan pondok pesantrennya, kiai tersebut, contoh kiai advokat itu memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Kiai advokat. Kiai politik, pondok pesantren yang senantiasa peduli pada organisasi politik dan juga kekuasaan. Ada kiai yang terjun aktif di politik, ada kiai juga yang berafiliasi dengan partai politik lain. Nah, itu sebenarnya tidak masalah. Nah, itu hanya beberapa tipologi saja berkaitan dengan kiai menurut Suprayogo tahun 2007. Ada spiritual, kiai yang hanya ngaji tok aja, orientasinya ngaji,
Kemudian ada kiai advokatif, kiai yang selain memimpin pondok pesantren juga peduli terhadap perkembangan masyarakatnya. Ada kiai politik, memimpin pesantren, juga berafiliasi dengan politik dan terjun dalam dunia politik. Dan sekarang juga banyak kayak peran kepemimpinan kiai secara garis besar berkenaan dengan peran kepemimpinan kiai itu sendiri. Ada 3 peran sebenarnya yang bisa dijalankan oleh kiai itu sendiri. Dan tentunya memberikan pengaruh pertama terhadap lingkungan pondok pesantren, juga terhadap masyarakat di sekitar pondok pesantren itu dalam skup kecil ya, di sekitar pondok pesantren tersebut. Namun nyatanya peran ini juga bisa mencakup dalam peran yang dalam skup yang lebih luas. Pertama ada peran interpersonal, yang kedua ada peran informasional, yang ketiga adalah peran dalam pembuatan keputusan. Pertama, sebagai simbol organisasi, kita tidak bisa menghindari bahwa kiai adalah sebagai simbol dari organisasi, dalam artian simbol dari pondok pesantren. Sebagai simbol dari pondok pesantren, maka biasanya pondok pesantren tertentu identik dengan kiai tertentu, atau kiai tertentu itu menggambarkan atau mengejawantahkan pesantren tertentu. Nah, itu menjadi kiai sebagai simbol. Dan ini biasanya perlu waktu yang lama, perlu proses yang lama, perlu dikenal oleh masyarakat yang luas, sehingga bagaimana proses pengidentikan antara kiai identiknya dengan pesantren ini identiknya dengan kiai ini, itu menggambarkan kiai sebagai simbol organisasi. Dan ini menjadi sangat penting sebagai citra image dari pondok pesantren. Sekali lagi, karena berbicara pondok pesantren, maka kita tidak bisa melepaskan variabel kiai sebagai organisasi, sebagai simbol dari organisasi tersebut. Kiai sebagai pemimpin ini jelas. Kiai sebagai pemilik pondok pesantren, juga yang mengelola pondok pesantren, juga otomatis menjadi pemimpin di pondok pesantren tersebut. Itu kan proses kepemimpinan ini ada yang berlangsung secara turun temurun, ayahnya kiai, kemudian anaknya menjadi kiai, atau karena mungkin proses kaderisasinya anaknya kiainya itu perempuan semua, biasanya mengambil mantu dari santri yang memiliki kemampuan lebih, atau melakukan garis keturunan atau pernikahan dengan pondok pesantren lain, sehingga proses suksesi kepemimpinan di pondok pesantren tersebut ya. Itu berkaitan dengan kepemimpinan, juga berkaitan dengan bagaimana kiai mengelola pondok pesantren tersebut, terutama dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan pesantren dan lain. Kemudian kiai sebagai lesson. Jadi kiai sebagai bagian dari masyarakat, tumbuh berkembang dan diakui masyarakat sebagai pimpinan spiritual mereka. Sehingga kiai berperan sebagai lesson, yaitu sebagai penghubung dalam konteks ini antara pondok pesantren dengan masyarakat. Jadi bagaimana keberadaan pondok pesantren bisa keberadaan pondok pesantren sejatinya bisa terasa oleh masyarakat, kemudian kebutuhan masyarakat juga bisa diakomodasi oleh pondok pesantren, sehingga bisa terbangun sinergisitas antara pesantren dan masyarakat. Karena kita tidak bisa menghindarkan bahwa pondok pesantren dengan masyarakat adalah satu variabel yang tidak bisa terpisahkan sebagai sebuah sistem organisasi di pondok pesantren tersebut. Kemudian yang kedua ada peran informasional, berkaitan dengan bagaimana kiai menginformasikan hal-hal yang sangat penting berkaitan dengan pondok pesantren, baik itu di internal maupun di eksternal pondok pesantren. Pertama, kiai sebagai pengawas, tentu saja kiai sebagai pengawas, di mana dia mengawasi dalam artian menjadi supervisor dalam proses atau berjalannya sistem di pondok pesantren. Yang kedua, kiai sebagai penyebar informasi atau diseminator, inovasi, kemudian visi misi di pondok pesantren itu disebarkan oleh kiai kepada seluruh masyarakat pesantren, juga kepada seluruh masyarakat sosial dalam skup kecil di sekitar pondok pesantren, dalam skup besar di lingkungan yang lebih luas. Kiai sebagai juru bicara, itu berkaitan dengan informasi-informasi yang penting sekitar berkenaan dengan hal yang tadi pesantren itu sendiri. Kemudian kiai mengembangkan peran sebagai pengambil keputusan. Pertama, berkaitan dengan entrepreneurial. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang bersumber dari masyarakat, tentunya salah satu dana operasional, kalau saya menyebutnya,
adalah bagaimana dana yang bersumber dari masyarakat. Jika pondok pesantren ditinggalkan oleh masyarakat sekitarnya, maka lama-kelamaan pondok pesantren tersebut akan kehilangan salah satu sumber pendanaannya dan kemudian hilang. Maka mau tidak mau, pondok pesantren dalam hal ini kiai harus memutar peta untuk menuju kemandirian. Makanya dari beberapa saya berkaitan dengan pesantren dan kemandirian. Jadi bagaimana pesantren harus mandiri dari segi finansial sehingga tidak ada lagi ketergantungan pada sumber pendanaan lain, sehingga dalam konteks yang lebih luas pesantren bisa mendanai santrinya untuk pesantren agar tidak bayar, kemudian memfasilitasi perekonomian masyarakat sehingga pesantrennya mandiri, masyarakatnya sejahtera. Itu berkaitan dengan kiai sebagai pengusaha. Dan contohnya banyak lah mungkin di Jawa Barat. Ada pondok pesantren Al Ittifaq mungkin kan almarhum Kiai Fuad, di mana dia menggagas bisnis sayuran sehingga masyarakat sekitar bisa mengambil peran. Pesantrennya mandiri, masyarakat sejahtera. Dan banyak sekali contoh-contoh pesantren. Ada juga pondok pesantren Arisalah di Ciamis, di mana kiainya banyak sekali menjalankan bisnis. Ada bisnis pertambangan, pertanian, supplier, perikanan, yang melibatkan banyak sekali masyarakat dengan perputaran uang yang sangat besar, sehingga tadi pesantrennya mandiri, pembangunan pesantrennya sangat pesat, masyarakat di sekitar pesantren menjadi sejahtera. Itu menjadi sangat penting. Oke, sebagai pahlawan gangguan, disturban handler, pesantren tidak akan lepas dari konflik, kemudian konflik yang sifatnya internal maupun internal. Maka dalam ini peran pondok kiai untuk menjadi disturban handler untuk menghandle permasalahan-permasalahan yang ada di pondok pesantren. Kemudian kiai sebagai pembagi dana, dalam artian sebagai manajer juga berjalan. Kemudian kiai sebagai pelaku negosiasi, kiai harus jadi negosiator ulung lah, terkait hal-hal yang sifatnya lebih luas, sehingga tadi berkaitan dengan proses pengembangan. Kiai bisa kenal dengan para pejabat lain, atau kiai bisa berkenal dengan perusahaan, sehingga dari dampak tersebut, negosiasi tersebut berimplikasi pada proses pengembangan pondok pesantren yang lebih luas. Ada sedikit, apa yang harus dilakukan pondok pesantren kali ini? Pertama, pergeseran gaya kepemimpinan. Kepemimpinan yang otoriter mau tidak mau harus bergeser pada kepemimpinan yang lebih demokratis. Hal ini sebagai gambaran bahwa pondok pesantren itu akan menjadi satu subkultur yang demokratis, di mana kepemimpinan itu bisa tersubsistem pada bagian-bagian yang lain. Jadi semuanya tidak hanya dipegang oleh kiai, tapi bisa terdistribusi pada bagian-bagian tertentu sehingga pondok pesantren bisa lebih produktif dalam berbagai hal. Bayangkan seperti zaman dulu ketika kiai menjadi seorang sosok yang otoriter, kemudian menjalankan pola monomanajerial, semua dipegang oleh kiai, akan menghambat proses pengembangan pondok pesantren itu sendiri. Yang kedua, penyesuaian. Kita balik lagi sedikit ke belakang, pesantren itu mau seperti apa? Pertama, apa mau tetap menjaga tradisi dengan konteks tetap menjadi salafi, atau berubah menjadi kholafi, mengintegrasikan sistem pendidikan umum. Yang jelas ada satu terminologi yang mungkin agak populer lah di kalangan pesantren. Ada satu istilah al-muhafadhatu ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, bahwa mempertahankan tradisi lama yang baik juga mengambil tradisi baru yang tentunya lebih baik. Nah, ini menjadi satu tantangan hari ini. Pesantren itu mau seperti apa? Mau tetap jadi pesantren tradisional, konsekuensinya santrinya nggak punya ijazah, contohnya seperti itu, atau berubah jadi pesantren kholaf dengan integrasi sistem pendidikan formal, tapi sistem pendidikan pesantrennya agak sedikit tergeser. Nah, itu menjadi seperti apa? Metodologi, bagaimana kiai harus terbuka pada hal-hal yang baru. Metodologi pembelajaran khususnya itu sangat banyak sekali. Kemudian metodologi pengembangan pendidikan juga sudah sangat baik. Sudah banyak sekali riset yang dilakukan tentang pondok pesantren. Sejauh mana kiai mau nggak jadi yang terbuka, kemudian adaptif, akomodatif terhadap hal baru, konteksnya dalam segi metodologi. Kemudian berkaitan dengan pengelolaan. Sekarang
banyak sekali corak pondok pesantren. Ada kemudian coraknya pertama ada yang yayasan, kemudian yang terbaru itu ada yayasan wakaf. Yayasan wakaf. Ada salah satu pondok pesantren di Ciamis, pondok pesantren Harisala mengambil merubah status yayasannya berubah menjadi status yayasan wakaf. Mengapa status yayasan wakaf? Hal ini dilakukan oleh Kiai pertama untuk menghindari adanya konflik yang terjadi jika nanti kiainya sudah meninggal. Itu yang pertama dilakukan oleh kiai. Pertamanya kiai wajib mewakafkan dulu hampir seluruh tanah di lingkungan pondok pesantren sudah diwakafkan oleh kiai itu sendiri dengan tujuan ingin merubah status yayasannya menjadi yayasan wakaf. Ini untuk menjaga kedepannya jika kiai tersebut sudah meninggal untuk menghindari hal-hal terutama konflik-konflik internal keluarga maka merubah statusnya menjadi status wakaf. Jadi kedepannya jika kiai itu sudah meninggal, kemudian ketidakamanan pengelola selanjutnya pada sistem pembelajaran sistem di pesantren itu, maka bisa diambil alih oleh negara dalam proses pengelolaan. Itu adalah satu contoh. Kemudian pengelolaan manajerial, proses entrepreneurial dan lain-lain itu salah satu berkaitan dengan penyesuaian orientasi pondok pesantren. Pemberdayaan masyarakat berbasis pondok pesantren, sekali lagi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berakar dari masyarakat tentunya tidak bisa melepaskan variabel masyarakat sebagai bagian dari pondok pesantren. Pesantren harus mandiri, pesantren harus memiliki sumber pendanaan lain selain daripada dana dari masyarakat dari pendaftaran dan infak atau sedekah masyarakat. Maka pondok pesantren wajib atau idealnya memiliki sumber bisnis lain yang bisa mereka aplikasikan sebagai bagian proses pendanaan dan melibatkan masyarakat sekitar. Bayangkan jika satu pesantren bisa melibatkan masyarakat sekitar, masyarakat yang lebih luas dalam proses pengembangan pondok pesantren, seperti tadi yang beberapa kali saya utarakan, pondok pesantrennya maju, pesantrennya mandiri, masyarakatnya sejahtera. Nah ini berkaitan dengan sehingga sinergisitas ini kemudian antara pesantren masyarakat, komunikasi yang baik menimbulkan konteks sistem yang damai antara pesantren, masyarakat dengan lingkungan yang lebih luas. Karena tadi ketidakharmonisan, kemudian kegagalan sinergi antara pesantren dan masyarakat itu rentan sekali konflik. Maka dalam hal ini kiai sebagai leader, kiai sebagai figurehead, kiai sebagai agent of change wajib membangun komunikasi, relasi yang baik dengan masyarakat dan masyarakat yang lebih umum agar terbangun sinergisitas, kemudian kolaborasi yang paling penting bermuara pada terjadinya lingkungan yang damai, lingkungan yang harmonis antara pesantren dan masyarakat. Nah, ini salah satu contoh aja. Ada satu pondok pesantren di Ciamis di mana bagaimana pondok pesantren membangun bisnis yang dikembangkan oleh pondok pesantren yang tujuannya adalah untuk menuju kemandirian pondok pesantren yang melibatkan masyarakat sekitarnya. Ada bisnis perikanan dengan omset hampir sekitar 500 juta, kemudian melibatkan masyarakat sekitar hampir 50 orang, hampir 30 orang dalam bisnis perikanan. Kemudian ada bisnis pertambangan, agak sedikit bergeser ke arah barat di pondok pesantren tersebut, melibatkan sekitar 60 orang pekerja di sana, masyarakat sekitarnya, dengan omset hampir 1,5 miliar lah per tahun. Kemudian ada pertanian melibatkan hampir sekitar 4.000 orang dalam proses pengolahannya dengan omset maksimal hampir 3,5 miliar. Kemudian bisnis lain ada bisnis peternakan, pengolahan plastik juga sebagai distributor. Dalam bisnis-bisnis tersebut pesantren melibatkan masyarakat sekitar dalam proses pengolahannya sehingga masyarakat sekitar pondok pesantren merasa dilibatkan dalam bisnis pondok pesantren. Pondok pesantren tidak hanya berdiri sebagai lembaga pendidikan, tapi pondok pesantren mengambil peran sebagai lembaga yang memberdayakan masyarakat. Pesantrennya mandiri, masyarakatnya sudah. Implikasi optimalisasi peran pondok kiai nyatanya peran sebagai personal, interpersonal, juga sebagai pengambil keputusan berimplikasi positif terhadap perkembangan pondok pesantren. Kemudian pengembangan lembaga pendidikan dipengaruhi oleh kinerja dari pelaksana manajemen. Dalam hal ini kiai, kemudian stakeholder, masyarakat pesantrennya itu berkolaborasi dalam upaya pengembangan pondok pesantren. Dan sekali lagi keterbukaan kiai terhadap isu-isu strategis, metodologi baru, hal-hal baru, kemudian akomodatif terhadap hal-hal yang
positif nyatanya berpengaruh terhadap pengembangan pondok pesantren tersebut. Pengembangan pondok pesantren juga sejatinya didukung oleh pemerintah. Maka pemerintah dalam hal ini wajib membantu mengembangkan pondok pesantren dengan kebijakan-kebijakan, dengan riset-riset berkaitan dengan pola pengembangan pondok pesantren. Sehingga riset-riset tersebut bisa diadaptasi, diakomodasi oleh pondok pesantren secara. Terima kasih. Intinya pondok pesantren sebagai lembaga tertua di Indonesia, mungkin lebih tua dari Indonesia itu sendiri, terus eksistensi sampai sekarang, terus eksis sampai sekarang, peran kiai, proses sikap akomodatif kiai, kemudian sinergisitas kiai dengan pesantren masyarakat bermuara pada suatu tujuan terjadinya harmonisasi juga kedamaian antara pondok pesantren dengan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada Pak Zaini yang sangat luar biasa yang menyajikan materinya dari awal sampai kepada titik poin di mana fungsi pesantren hari ini sudah harus bertransformasional, sudah harus merujuk kepada kepentingan-kepentingan yang lebih humanis gitu ya, terus lebih menghadirkan beberapa perubahan secara nyata gitu. Dan juga yang paling penting juga tadi saya sedikit menyimak bahwa adanya disorientasi ya peran pesantren gitu. Dan bukan disorientasi, kalau menurut saya juga lebih pada perkembangan dunia pesantren ya, dari zaman ke zaman itu pasti mempunyai karakteristik yang sangat istimewa. Selain lembaga pendidikan yang tertua, kita katakan aja tadi Pak Jaini juga bilang bahwa pendidikan dan lembaga pendidikan yang tertua baik di Indonesia maupun yang kita katakan di dunia gitu ya, lembaga pesantren dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya, di mana di sana ada peran kiai, di mana kepemimpinan kiai berperan sangat banyak ya, terkhususnya juga ada agent of change gitu. Tadi juga agent of change perubahannya di mana kiai juga memiliki peran masing-masing gitu. Tipologinya ada yang ada yang kiai yang fokus di spiritual, di mana ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D gitu ya. Ada juga yang ada juga yang fokus kepada advokat, di mana kiai tidak hanya mementingkan dunia pesantren gitu ya, atau dunia lingkungan beliau, tapi dia juga memperhatikan kepentingan masyarakatnya gitu, dan tidak terlalu fokus kepada dunia pribadinya atau lingkungan pesantren, tapi juga dia fokus kepada sistem masyarakat atau hal-hal yang terjadi di masyarakat. Juga ada politik ya, politik kiai yang ikut berpartisipasi dalam dunia politik gitu ya, orang yang ikut memikirkan kepentingan baik ya bagi pesantren, dan juga ikut ke lembaga mungkin ya katakan partai-partai tersebut lah gitu ya, partai-partai tertera di Indonesia juga banyaknya para kiai. Dan disorientasi kepemimpinan kiai juga tadi Pak Jaini membahas adanya peran baru yang dilakukan oleh kiai gitu ya. Ada orientasi yang baik, ada orientasi yang berubah daripada kurikulum di pesantren yang dulu kan lebih berfokus pada kurikulum yang ada mungkin dalam pikiran atau dalam akalnya Pak Kiai. Tapi hari ini udah mulai ada sedikit strukturalnya gitu ya. Ada sedikit aja contohnya sudah ada absensi gitu ya. Kalau dulu kan saya bilang di pesantren Salafiyah tidak ada absensi. Kalau dulu kan ya absensinya itu mah gimana kita mendekati Pak Kiai supaya terkenal gitu ya, supaya dikenal oleh Pak Kiai kalau dulu gitu. Nah, tapi beberapa hal yang harus kita bahas dan kita tagih di pendapatnya dari Pak Dr. Jian. Ada nggak sedikit sharing dari Pak Jian atau pengalaman baru dari Pak Jian? Pak, gimana Pak? Oke, terima kasih Pak Zaini, luar biasa sekali hasil penelitiannya. Dia mau diuji lagi katanya. Itu menurut saya sangat apik sekali Pak Zaini melihat ke pesantren. Tapi kalau kita berbicara pada pesantren, kayaknya Pak Zaini ini penerusnya Suturroji. Siapa itu? Tahu Suturroji dia salah satu orientalis. Dia orang salah satu
yang digunakan dalam pemerintahan Belanda selama di Indonesia untuk mempelajari tentang Islam. Dia seorang orientalis yang keren karena kan dia belajar di Mekah. Dan salah satu penelitiannya sejauh saya tahu, pesantren ini pertama diteliti oleh Sunuguroni ini. Dia meneliti tentang bagaimana peran pesantren di Mekah dan Indonesia. Diteruskan oleh Pak. Iya, makanya saya terus asa dan undang dia oleh Pak sebagai kali gitu. Maksudnya gitu. Jadi kenapa saya ini kan orang timur kan, jadi bukan orientalis. Ya emang Bandung Timur. Orang Timur emang Bandung Timur. Ya. Saya melihat sedikit, saya coba membandingkan apa yang ditemukan pada awal-awal penelitian tentang pesantren ini, Kak Lutfi. Yang pertama memang kata Sunuguroni bahwa pesantren ini lembaga pendidikan Islam dan ini memiliki peran penting dalam tarbiyahnya umat Islam di wilayah masing-masing. Dan dia melihat tradisi pesantren ini ada di Mekah sebagai pusat umat Islam dan di Indonesia karena memang dia tugasnya di Indonesia kan salah satunya. Nah, yang kedua tentang yang disoroti adalah tentang metode pengajarannya. Nah, pengajarannya kan biasanya fokus pada kitab kuning. Namun dalam penelitian tadi disampaikan oleh Pak Zai ini, kitabnya menjadi banyak. Gitu. Kitabnya bukan hanya kuning, bisa jadi biru, merah dan lain sebagainya. Pada ini ya, sebagian ada putih karena dia harus di-print jadi dokumen laporan. Kitabnya jadi seperti itu. Karena udah kena administrasi, pesantren udah kena administrasi, apalagi kalau udah dapat bantuan. Namun pada dasarnya kitab kuning menjadi ciri khas. Ya, ada pesantren yang dia concern misalkan pada ilmu alat kan gitu. Dia concern pada tafsir dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan tadi oleh Pak Zaini disebut kitab salaf, pesantrennya kategorinya salafiyah, lalu kemudian berkembang. Hingga tadi kan ada hal yang menarik. Sekarang itu pesantren menjadi sekolah yang menyediakan pesantren kan gitu kata Pak Zaini. Gitu. Kemudian tentu ada asrama ya, pasti ada kobong gitu. Dan saya pernah mendampingi satu pesantren di Garut 2010-11 itu karena pesantrennya mungkin masih salaf, tapi saya masih menemukan bagaimana misalkan yang WC-nya itu unik helikopter gitu, itu sekali memandang gitu sekali lewat dapat semua. Waktu itu kita mendampingi itu bukan karena itu salah, tetapi kita ada waktu itu sedang diseminasi perlindungan anak kan, jadi sanitasi dan air bersih menjadi perhatian kita pada waktu itu. Namun setidaknya kita menemukan 2010-2011 itu masih terjadi. Nah, kemudian selain asrama, yaitu tentu ada kegiatan religius dan peran kiai, juga ada kemandirian santri. Itu menjadi beberapa poin yang ditemukan oleh Sunuguroni. Nah, jika dari sisi sejarah kita bisa menemukan bagaimana peran pesantren pada waktu itu bukan saja dia sebagai kiai, tapi dia juga raja tanah. Sebagaimana dalam hasil temuan Raja ini tadi, memang ini kan lebih lebih terbaru, lebih mutakhir kan dengan data. Tetapi kalau kita lihat ke masa lalu atau awal-awal nenek moyang satu pesantren itu pasti dia raja tanah kan. Oh gitu ya? Pasti karena dia pertama dia pasti punya masjid, tanah lagi kan. Yang kedua dia pasti mendirikan kobo, asrama, tanah lagi asrama selain dari rumahnya. Yang ketiga pasti kalaupun tidak masjid dia perlu surau atau tempat untuk belajar. Nah, pertanyaannya ketika pada waktu itu santrinya kan nggak bisa ngasih apapun pada waktu itu. Kita mungkin, kalau saya pernah masih mendapatkan rasa bagaimana kepala asin itu sungguh bermanfaat. Ya kan itu kan ciri khas saya.
Jadi ada pesantren Kastrofi itu seperti itu salah satu. Tapi sekastrofi apapun, itu pasti si kiainya raja tanah, tuan tanah gitu maksudnya. Dia punya beberapa. Nah untuk menghidupi santrinya, kiai itu pasti misalkan tanahnya dijadikan kebun, tanahnya dijadikan kolam ikan, dan itu diurus oleh santri, gitu kan? Agar santri itu bisa mandiri. Dia bisa belajar dengan setidaknya lah untuk makan dan lain sebagainya dipenuhi. Ya makanya misalkan ayam bea sungkul kan, kita hulu asin kan jadi keren ya bajirinya, bisa tilu poe ya rasanya teh yang berkurang sedikit asinnya lah, tetapi itu sangat bermanfaat gizi ya. Dalam mempelajari kitab kuning, saya tidak tahu bagaimana kalau saya waktu pesantren sih Pak ini sudah zaman catering, jadi tidak perlu asin. Ikan mas sebenarnya. Coba kan kerupuk jadi wajib. Nah, kiai itu seperti itu. Jadi dia pasti tuan tanah. Dia pasti punya. Dan kita lihat bagaimana perkembangan kekinian itu kita bisa kita bisa cermati dari uraian Pak Zaini tadi, ketika beberapa pesantren tanah dalam arti yang dulu adalah memang tuan tanah, sekarang kan berkembang. Dia dengan berjejaring dan lain sebagainya, masuk di perkebunan dengan sekian hektar, masuk di pertambangan dengan sekian hektar, lalu di perikanan dan lain sebagainya. Nah itu memang dari awalnya keren ya itu. Nah belum lagi saya melihat ini ya Pak Zaini, saya melihat ada pergeseran makna kiai. Kalau dalam presentasi Pak Zaini tadi, mungkin ini kategori kiai spiritualis. Tetapi saya pernah melihat kiai siapa, dia tokoh NU, dia mengatakan bahwa ada pertanyaan apa yang disebut dengan kiai. Dan kata kiai tersebut, ada pergeseran kiai untuk saat ini. Karena kiai yang dulu itu identik dengan ahli ibadah, seorang sufi, gitu. Dia menguasai kitab tertentu, gitu. Dan ada ijazahnya kan. Kalau dia tarekat, misalkan dia menjadi sufi atau jadi kalaupun dia bertarekat dia jadi sufi, kalau dia tidak bertarekat dan dia mengolah sendiri, mungkin dia jadi darwis misalkan. Tapi kata kiai tersebut dia mengatakan bahwa ada pergeseran sekarang karena maknanya juga jadi berubah. Seseorang bisa jadi kiai. Gitu. Jadi kalau Anda punya pesantren dan tiba-tiba Anda bisa menjadi kiai tanpa ilmu yang mumpuni ya, dalam arti saya mumpuni, bukan dia tidak punya ilmu. Dan teman-teman, saya punya pengalaman yang menarik karena teman-teman yang punya pesantren waktu itu Kak kuliah bareng di S3, dia dosen-dosen semuanya kalah, dosen-dosen S3 yang pasti dokter itu kalah. Karena ketika dia lulus, pasti dia gelarnya bisa mengalahkan dosen-dosennya. Ada satu gelar yang tidak bisa didapatkan di kampus tersebut. Apa Pak? Apa? Kiai, doktor, kiai haji ya. Udah kayak ini dia kiai misalnya ke S3 misalnya barang kalutri atau PDP lulus ya. Yang lain itu menguji cuma doktor, kalaupun lebih tinggi lah profesor. Tetapi kalau Pak Zaini jadi dokter, kiai haji susah. Tidak semua dokter juga ada susah. Teman saya itu yang salah Bandung Timur, Bandung Barat diuji ya, sekarang kebetulan jadi profesor. Dia di ilmu tafsir, ya, Al-Quran dan tafsir. Tetap aja ketika dosen dia sudah lulus sidang terbuka kalah. Selamat promosi, sudah lulus menjadi doktor. Kan langsung tulis gelar kan, doktor, kiai, haji, penguji Jadi penguji punya keputusan ujian untuk dan itu susah didapatkan. Satu sisi butuh sebutnya investasi yang sangat lama dari nenek moyang ya, karena pesantren itu jadi kiai.
kalau itu pakai struktural tapi dibentuk gitu ya. Tetapi kalau secara kultur pun susah. Memang harus betul-betul mumpuni gitu, harus betul mumpuni hingga orang kemudian menyebut dia seorang kiai. Jadi sehingga banyak juga kiai yang mungkin dia mungkin tidak ahli agama tertentu ya, tetapi karena dia masuk dalam komunitas agama, kemudian dia menguasai satu bidang tertentu yang terkait, contoh Pak Zaini, hanya dia berbicara tentang pesantren. Itu lama-lama beliau bisa jadi kiai. Amin. Hati-hati. Kayaknya aku hati-hati. Bisa jemput ulama. Sarang cenderung cenderung betul ya dunia. Tapi kan tadi juga ada perubahan. Kita tidak bisa tutup kemungkinan ya karena dunia ini terus berkembang dan pesantren juga terus bertransformasi. Sehingga peran Pak Kiai gitu ya, sekarang kalau cewek mah nyai ya, nyai ya, kalau cewek nyai, wanita seperti nyai. Dan hari ini juga Pak Dia menerangkan bahwa memang dari dulu Kiai itu emang istimewa, sampai sekarang juga istimewa. Dan itu ada step yang panjang, untuk meraih. Ya. Saya ingin bandingkan dengan posisi gereja ya. Karena dua-duanya dalam arti dia institusi agama. Ya. Kalau kita lihat perkembangan teologi pembebasan, seringkali otoritas agama, apakah itu gereja atau pesantren atau yang lainnya, dia sebenarnya serejim apapun, seotoriter apapun satu pemerintahan, itu pasti akan disisakan di bagian agama. Dan agama itu akan diserahkan secara institusi kepada pesantren ataupun misalkan kepada gereja. Jadi kalau ada otoriter, Kak Lutfi, itu institusi agama itu pasti akan disisakan dan tidak akan tidak akan dihilangkan seotoriter apapun. Karena memang pemerintah dalam bentuk apapun, agama tetap memiliki pengaruh dan kiai tetap memiliki peran. Dan makanya kalau dari sisi sosiologi itu adalah aset bagi para aktivis untuk perubahan. Kalau Pak Jaini tadi bilang bahwa kiai adalah agen perubahan, di sisi lain sebenarnya menurut saya Pak Zaini, para agen perubahan itu akan menggunakan otoritas kiai untuk mendukung misinya, untuk mendukung apa yang menjadi perjuangan dari aktivismenya. Karena dari sisi aset kekuatan agama, otoritas agama itu pasti akan ada dan itu tidak akan hilang. Gitu. Kalau kita lihat misalkan sekularisme agresif yang dilakukan oleh Kemal Atatürk misalkan pada 1930 ya sampai 40. Kalau itu kan perannya pertama setelah Perang Dunia Pertama, dia coba menghilangkan simbol agama, tetapi tidak bisa. Sejak madrasah walaupun disembunyikan tetap ada. Nah, jadi seotoriter apapun, institusi ini memang kiai, pesantrennya, dan santrinya, itu memang dia punya kekuatan yang sangat besar sekali. Satu sisi dia adalah kekuatan agama, satu sisi jika itu digunakan oleh aktivisme sosial, saya meng-highlight agen perubahannya tadi yang disampaikan oleh Kak Zaini, itu pun bisa digunakan. Bahkan seringkali si pesantren ini, otoritas agama ini mensuplai agar aktivisme perubahan itu terjadi. Gitu. Satu sisi dia akan ditangkap, dikejar-kejar sebagaimana aktivisme yang lain kan. Tetapi di sana aktivisme sosial terjadi dan seringkali ketika punya kesamaan misi, apalagi misinya misalkan untuk perubahan, misinya untuk kemanusiaan, itu menjadi pertahanan terakhir, bahkan menjadi supply tersendiri. Begitu.
Nah itu sisi lain dari pesantren kiai. Dan tentu dalam perjuangan kalau dari sisi sejarah kemerdekaan kita di beberapa daerah di Indonesia kita sering menemukan sejarah lokal bagaimana pesantren itu menjadi pertahanan kan untuk melawan kolonial pada waktu itu. Misalkan pesantren biru tuh di Garut, setidaknya saya mendengar ya dari salah satu kiai kobong, karena satu pesantren itu kadang-kadang memiliki beberapa kobong, satu kobong itu misalkan ada juga kiainya gitu. Ya bukan hanya kuat di kadet misalkan, tapi ketika sembunyi di daerah sana jadi linglung dan lain sebagainya ya, itu kekuatannya ya. Jadi bambu runcing itu memang layak. Kalau bambu runcing, kalau Indonesia menggunakan bambu runcing, kayaknya itu bambu runcing ayah isin. Jadi kita, saya mencoba melihat dari sisi lain ya. Dan tadi saya tertarik ya, dari sisi ekonomi juga sangat kuat ternyata ya. Dan saya mengalami itu, saya ingin menguatkan dengan riset kecil saya tentang gorengan bahasa ini. Gorengan bala-bala. Begini dia bilang, sangat menarik dengan pendidikan boarding school ini. Dia mempunyai teori ini. Jadi kalau minimal senap kajian punya 400 itu udah cukup, 400 santri kobong udah cukup. Nah apalagi kalau punya 1000. Kalau sudah punya 1000 itu rezeki itu, uang itu mengalir tidak bisa ditahan. Dan saya bilang ya kalau begitu kan masyarakat bisa dilibatkan. Ya bisa, tetapi caranya jangan suruh jadi si masyarakat itu digaji oleh pesantren untuk misalkan kalau Anda ingin punya ide untuk masyarakat misalkan buka gorengan, lebih baik kita menggaji masyarakat yang pandai masak gorengan untuk menjaga warung tempat gorengan kita. Karena Anda bayangkan harga gorengan aja ada seberapa Mas ini? Ayah 5.000, 2.000 tilu. Oh, sorry Pak, 2.000 tilu. Ribuan. Ini aja misalkan kalau sebutlah kalau 5.003 misalkan ya, itu pasti keuntungannya 1.000 atau 1.500. Sekali makan 1.500 dikali 1.000 seberapa pi? Sekian. Sekali makan gitu ya, kali 3 kali. Coba hitung deh, kita perlu real, jangan menduga-duga. Coba. Ini mah benar-benar praktek bisnis. Gimana? So, akhirnya 5.000 tilu ya, sebutnya atau 5.004 lah. 5.000 sekali jajan misalkan santri. Sekali sebutlah misalkan 2.000-nya untuk kan satu bala-bala jadi 1.000 kan. Berapa santri ini itu? Kali 1.000 ya. Oke, kali 1.000 ya. 2.000 kali 1.000 seberapa? Nah, ya berarti 2.000 kan? Keuntungannya kali 1.000 santri. Wah, tuh. Seberapa di bawah Gila, error. Wah, seberapa? 2 juta. Sehari sekali makan. Kali 3? 3 juta. 3 juta. Kali 30? Wah, 60 juta sebulan dari gorengan dengan diasumsikan kita punya 1.000 santri. 60 juta. Hari tukang hari rumah sampah paling tinggi digaji seberapa? Ya, paling sebulan. Paling 2 juta. Wah, itu dari kilo saya komisi jadi dia. Pada ini jadi yang ini mending jadi gorengan. Jadi ya kamu cek kayak gini, dari Surabaya pengen punya ini apa Pajero. Jadi dia begini Pak Zeni, jangan senang.
karena kan seringkali ada nggak semua yang 1.000 orang itu bisa bayar ya. Ya selalu ada yang tidak mampu subsidi silang lah. Terlepas dari itu, kalau ada 1.000 ataupun bisa 500, itu asumsinya gorengan unggul gitu. Gorengan unggul. Ini kan berarti ada disebut namanya Manis gitunya, adanya. Manis Nah, daripada dalam arti pemberdayaannya saya ingin melihat menggunakan narasi yang baik. Penggunaan pemberdayaan masyarakatnya yaitu dengan menggaji. Kalau 3 hari full, kalau 1 hari full misalnya 2 hasil. Kayak 60 juta atau 1 bukan gorengan. Dia mau paling tinggi misalnya di Bandung sebenarnya 2 juta sebenarnya. 5 juta, 60 jauh kayaknya. Oke teman-teman, jadi hari ini boleh yang punya pesantren. Gorengnya paling efeknya mah keringetan aja ya. Oh iya. Keringat dalam rasa ibadah. Gorengan, laundry dan lain sebagainya. Belum masak. Jadi menurut dia daripada ke catering lebih baik bikin catering sendiri. Nih teman-teman, pesantren hari ini berubah ya. Bukan berubah, Budaya. Tetap transformasi. Ya, itu mungkin bertanya. Jadi kita katakan halo, mungkin gimana ada tanggapan? Ini masih mute. Masih mute. Sebentar. Oke. Terima kasih. Sangat tercerahkan sekali, Pak. Jadi Pi orang beralih Pi sekarang. Sebentar lagi juga ada pemangkas kok ya. Ya, memang benar sih. Jadi banyak potensi-potensi lain gitu kan ya yang sebenarnya bisa dikembangkan oleh pondok pesantren gitu kan. Seperti tadi saja gorengan kemudian dikalkulasi bagaimana sebenarnya pondok pesantren bisa mandiri dari hal-hal yang seperti tersebut. Seperti hal tersebut itu kan tidak perlu bergantung pada sumber pendanaan lain gitu kan sebenarnya, sehingga tadi masyarakat bisa sejahtera, pesantrennya mandiri gitu kan. Mungkin saya pernah dengar ada satu istilah bahwa a good school is a good business gitu kan, kadang bahwa sekolah yang baik gitu kan adalah bisnis yang baik gitu kan. Membandingkan saja Pi tadi dari gorengan saja dikalkulasi gitu kan sampai sekian juta, belum lagi contoh pesantren punya pengadaan jasa seperti laundry gitu kan ya, dan lain-lain, kemudian berapa kantin dan lain-lain. Seperti itu jadi satu titik balik bahwa pesantren hari ini itu berbeda dengan pondok pesantren dulu. Jika emang dulu kiai benar seperti yang tadi Pak Dokter bilang bahwa kiai menghidupi santrinya berasal dari dana sendiri, tapi sekarang kan bisa lebih berkembang dari hal-hal yang sifatnya seperti itu. Terima kasih Pi. Nice. Mantap sekali teman-teman ya. Gimana Pak? Mau jadi Iya, saya kenal betul karena ini ketemu saya di pesantren Adi Salah itu Bandung Barat. Dia seperti itu. Di salah satu sisinya, baru di sana mungkin dia bisa punya sumber daya untuk memikirkan kemajuan pesantren. Bukan hanya pada bantuan pemerintah atau bukan hanya pada pemasukan dari santrinya sendiri sebenarnya. Kan perlu perkembangan lahan, bangunan, terus seringkali kan sekarang kalau misalnya pesantren tingkat sanawiyah atau aliyah kan biasanya naik ke sana jadi sekolah tinggi agama Islam dan lain sebagainya. Kita melihat sisi positif, bukan hanya ini bisnis pendidikan, tapi biasanya memang kiai itu dia punya ketulusan, punya keikhlasan untuk mengembangkan pendidikan agama, berdasarkan agama secara lebih luas. Jadi jika kita lihat aspek yang paling kecil dari ya sekedar gorengan itu, sebenarnya ada istilah swades. Ya. Swades itu dari desa untuk desa. Jadi semua perputaran ekonomi yang
kecil itu terus berputar, tetapi memang menghasilkan. Mungkin seperti itu. Saya terima kasih. Saya ini Katanya masih kepikiran yang lain di gorengan. Serius? ya, karena ini jadi sebenarnya ini mungkin closing statement dari saya ya Pak Zaini, karena gini, ini kaitannya dengan harmoni sosial dan perdamaian. Ya. Seorang mediator yang baik di dalam perdamaian itu harus mandiri. Dia tidak menggantungkan sumber dayanya punya orang lain, baru dia bisa bicara kebaikan, perdamaian, memediasi konflik dan lain sebagainya. Tapi kalau dia masih ketergantungan, sangat sulit ada netralitas, sangat sulit untuk resolusi konflik yang bebas dari kepentingan. Tapi jika betul saya berharap kalau ada kiai yang punya kemandirian secara ekonomi dan lain sebagainya, sebagaimana yang dipaparkan oleh Pak Zaini, dia akan semakin independen. Apalagi dalam membela perdamaian dan kebenaran. Mungkin itu menurut saya. Mandiri dan kaya raya. Oke. Pak Zaini gimana? Closing statement. Baik, sama sih intinya bahwa pesantren semakin mandiri pondok pesantren gitu kan, maka pondok pesantren tersebut akan lebih intinya lebih mudah membangun sinergisitas dengan masyarakat sekitarnya, karena pesantren sebagai bagian dari masyarakat, lembaga tumbuh berkembang dari masyarakat gitu kan, akan agak sedikit sulit jika ditinggalkan oleh masyarakatnya. Tadi menyambung dari Pak Dr. Amitri bahwa seorang yang jika pesantren sudah mandiri, kiainya kemudian mandiri secara finansial dan lain-lain, akan lebih mudah untuk membangun kemandirian, kemudian perdamaian. Karena tadi jika masih bergantung pada hal-hal lain, agak sedikit sulit, sekali lagi agak sedikit sulit untuk netral, pasti karena ada pengaruh kepentingan. Ya seperti itu. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih bahwa kiai dan perdamaian, reorientasi kepemimpinan dan pemberdayaan harmoni masyarakat dari dua perspektif ini sangat luar biasa teman-teman. Sore hari ini dan menjelang malam juga saya mendapatkan kucuran barokah berupa ilmu pesantren, di mana tadi pesantren juga dikatakan oleh dua narasumber kita hari ini mempunyai peran dan ciri khas yang otentik, di mana yang dicari oleh kita hari ini adalah pendidikan yang memiliki keotentikan, keaslian, bukan hanya sekedar hari ini, tapi dia memiliki sejarah yang panjang. Untuk masalah perdamaian juga, atau perdamaian terhadap masyarakat atau harmoni, adanya kerjasama, adanya hal ketik balik gitu ya, ketik balik dari santri, dari mulai aspek kemasyarakatan gitu kepada lembaga yang lebih serius. Nah, di mana pesantren juga tadi Pak Zaini bilang berawal dari masyarakat, tumbuh menjadi lembaga-lembaga yang baik dan memberikan sumber daya manusia yang optimal dalam masalah pengetahuan. Bukan hanya sekedar agama, tapi di sini reorientasi atau disorientasi juga gitu ya. Ataupun maka perubahan-perubahan yang terjadi di pesantren sangat kita rasakan dan nyata adanya gitu ya. Pesantren yang baik adalah pesantren yang dapat mengelola secara mandiri dan punya kemandirian yang baik untuk supaya agar akar pesantren ini lebih kuat. Gitu. Oke teman-teman, sobat damai dimanapun Anda berada, hari ini dicukupkan sekian dari saya moderator untuk pribadi undur diri, dan terima kasih kepada Pak Zaini, Pak Dokter, atau nuhun atas waktunya. Nanti di YouTube ya, nanti teman-teman bisa share di YouTube, nanti kita akan upload ke YouTube, dan boleh bertanya di YouTube juga di kolom komennya, dan jangan lupa komen dan subscribe dan like gitu. Oke, tutupnya pada Mai ya. Kalau pada Mai, YouTube-nya pada Mai. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam.